Juni ada pesawat jatuh, low cost carrier. Wow. Siapa dari kalian yang sudah nonton ramalannya Hat Gumai di podcastnya bersama Dr. Richard? Nah, dia meramalkan kalau akan adanya pesawat jatuh di bulan Juni. Juga akan adanya pesawat yang jatuh itu bukan hanya satu ya. Ada yang di darat, di hutan katanya, dan ada yang di laut. Dan ada satu ketemu, satu enggak. Katanya yang di laut tuh enggak jumpa. Terus dia juga meramalkan akan terjadinya gempa di Padang. Dan banyak lagi, silahkan cek sendiri. Saya cuma mau bilang kayak gini ya. Saya tidak akan membawa-bawa agama, karena yang di Indonesia ini bukan Islam aja orang punya agama, semua agama ya, ada 6. Jadi saya akan bicara dengan logika. Kalau seandainya ramalan Hat Gumai tak bisa menolong apapun, tak bisa mencegah, maka you just keep silent lah. Kau saya bilang, apa tujuannya kasih tahu? Itu hanya membuat takut semua orang. Tahu nggak, bulan Juni itu adalah bulan dimana orang-orang pada pulang kampung ya. Itu adalah liburan sekolah, libur panjang. Banyak orang tuh akan cuti ke apalah dia pergi jalan-jalan kah, pokoknya liburan. Dan di situ pula dia bilang akan ada pesawat jatuh. Dan yang saya baca komen ya, orang-orang rupanya bilang gini, terus terang saya baru pertama kali lihat Hat Gumai, saya nggak pernah nengok sebelumnya. Tapi orang yang komen tuh bilang apa? Ramalan dia banyak yang betul. Kayak gitu kata dia. Nah, saya hanya bermain dengan logika. Apa guna ramalan itu kalau tidak bisa mencegah? Apa guna tebakan itu ya bisa membaca masa depan kalau tidak bisa membantu? Nah, kalau emang betul-betul tahu ya, pesawat apa yang akan jatuh? Kalau emang benar ramalan itu baik gitu ya, bisa kita cegah kah? Maka nanti datangilah apa airport kah? Kasih tahu, pesawat ini tidak boleh terbang. Karena pesawat ini akan jatuh. Banyak korban, itu bermanfaat. Tapi kalau hanya sekadar pergi bilang-bilang aja, jangan takut orang-orang semua. Nih saya kasih tahu lagi ya, orang Padang dan orang Aceh itu, dan saya rasa hampir semua orang di Indonesia nih punya banyak trauma untuk gempa. Termasuk orang Sulawesi itu yang di Palu dulu. Apalagi kami orang Aceh yang pernah rasa tuh 8,9 skala Richter tuh waktu tsunami. Dan saya udah besar waktu itu, saya sudah SMA, jadi saya masih ingat dan masih trauma. Begitu juga dengan orang Padang. Begitu dibilang Padang tuh akan gempa lagi, apa nggak panik mereka? Tetapi kalau sekiranya ramalan tuh bermanfaat ya, bisa kasih tahu dengan orang-orang Padang, bulan sekian, tanggal sekian ini akan terjadi gempa. Ayo orang-orang Padang keluar dari kota Padang, jangan ada di sini. Enak juga sedikit. Tapi kalau seandainya tak bisa membantu apa-apa, buat apa? Bagus diam aja lah. Kalau seandainya pun memang terjadi, anggaplah itu udah takdir. Jadi kalau kita kasih tahu ini hanya menimbulkan panik seluruh Indonesia. Sebab saya baca komen tuh, apa orang bilang, waduh saya mana mau flight lagi. Ada yang bilang lagi, ya Allah selamatkanlah suamiku, bla bla bla. Ada lagi orang Padang nih ya, aduh kayak mana nih gempa di Padang lagi ya, waduh kami udah, come on lah. Nah sekarang saya akan cerita, saya bawa ke agama sedikit. Cerita tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu punya mukjizat bisa mentafsirkan mimpi. Maka Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi Raja Mesir. Yang mana raja itu bermimpi kalau ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Kemudian ada 7 gandum yang hijau bagus dan ada yang udah kering. Kemudian inilah kalau kita bisa mentafsirkan mimpi yang akan terjadi di masa depan. Tapi ada manfaatnya, maka ini lebih baik. Apa yang dibilang sama Nabi Yusuf? Mesir akan mengalami masa subur berkepanjangan selama 7 tahun. Tapi akan mengalami masa kekeringan juga selama 7 tahun. Oleh karena itu, karena Nabi Yusuf ini cerdas, dia bisa mencegah, maka apa yang dibilang masyarakat Mesir ketika masa subur nanti jangan hambur-hamburkan makanan, simpan gandum dan semuanya. Ketika masuk masa paceklik itu nanti, maka masyarakat Mesir tak akan ada yang kelaparan. Betul lah, kemudian datanglah masa kering, yang mana hampir di seluruh negeri kekeringan. Tapi hanya Mesir saja yang punya stok makanan. Sampai akhirnya apa? Datang kan saudara-saudara Nabi Yusuf yang ada 11 orang lagi itu pergi ke Mesir hanya untuk mendapatkan gandum dan kemudian berjumpa dengan Nabi Yusuf, dan itulah ceritanya. Intinya apa? Orang-orang dari negeri lain pergi datang ke Mesir. Nah, ini ada manfaatnya. Kalau kita bisa mentafsirkan mimpi, tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kita bisa plan. Tapi kalau misalnya nggak bisa berbuat apa-apa, diam aja lah.